Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai kinetika kimia. Kinetika kimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari laju reaksi kimia, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta penjelasan hubungannya terhadap mekanisme reaksi. Kinetika kimia disebut juga dinamika kimia karena adanya gerakan molekul, elemen, atau ion dalam mekanisme reaksi dan laju reaksi sebagai fungsi waktu. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai laju reaksi, hukum laju reaksi, persamaan laju reaksi, dan yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Laju reaksi menyatakan laju berkurangnya jumlah reaktan atau laju bertambahnya jumlah produk dalam satuan waktu. Satuan jumlah zat bermacam-macam, misalnya gram, mol, atau konsentrasi. Sedangkan satuan waktu digunakan detik, menit, jam, hari, ataupun tahun. Perhatikan reaksi berikut. Jika 1 mol nitrogen bereaksi dengan 3 mol hidrogen akan menghasilkan 2 mol amoniak. Selanjutnya, untuk menghasilkan 1 mol amoniak diperlukan 1/2 mol dari nitrogen dan 3/2 mol dari hidrogen. Rumusan laju reaksi dikenal sebagai hukum laju atau persamaan laju. Perhatikan reaksi sederhana berikut. Tiap mol A akan bereaksi dengan Q per P mol B, sehingga menghasilkan R per P mol C dan S per P mol D. Demikian pula jumlah mol A yang diperlukan untuk menghasilkan 1 mol C adalah P per R. Maka, laju reaksi V adalah K dikali konsentrasi A berpangkat X dikali konsentrasi B berpangkat Y, di mana X adalah order reaksi terhadap A, Y adalah order reaksi terhadap B, dan K adalah ketetapan laju reaksi. Contohnya adalah sebagai berikut. Reaksi ordenol. Suatu reaksi kimia dikatakan mempunyai ordenol jika besarnya laju reaksi tersebut tidak dipengaruhi oleh konsentrasi per reaksi. Artinya, seberapapun peningkatan konsentrasi per reaksi tidak akan memengaruhi besarnya laju reaksi. Suatu reaksi kimia dikatakan mempunyai order 1 apabila besarnya laju reaksi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi per reaksi. Artinya, jika konsentrasi per reaksi dinaikkan 2 kali semula, maka laju reaksinya juga akan meningkat besarnya sebanyak 2 kali semula juga. Suatu reaksi dikatakan mempunyai order 2 apabila besarnya laju reaksi merupakan pangkat 2 dari peningkatan konsentrasi per reaksinya. Artinya, jika konsentrasi per reaksi dinaikkan 2 kali semula, maka laju reaksi akan meningkat sebesar 2 pangkat 2 atau 4 kali semula. Misalnya, persamaan kecepatan reaksi H2 ditambah I2 menghasilkan 2HI. Jadi order reaksi zat H2 adalah 1, order reaksi zat I2 adalah 1, dan order reaksi total dari persamaan tersebut adalah 2. Misalkan, ditampilkan data konsentrasi A, konsentrasi B, dan laju reaksinya. Maka, untuk menghitung order reaksi A, pilih data konsentrasi B yang sama. Kita pilih data pertama dan data kedua. Dapat kita lihat bahwa harga K1 sama dengan K2 dan B1 sama dengan B2.
Kita masukkan nilainya sehingga didapatkan X sama dengan 2. Sedangkan untuk mencari order reaksi B, pilih data konsentrasi A yang sama. Kita pilih data ketiga dan data keempat. Dapat kita lihat bahwa harga ketiga sama dengan keempat dan A3 sama dengan A4. Kita masukkan nilainya sehingga didapatkan Y sama dengan 1. Pada penentuan order reaksi total dapat kita ketahui dengan menjumlahkan antara variabel X dan variabel Y yang kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya, yaitu didapatkan 2 tambah 1 sama dengan 3. Untuk persamaan laju reaksinya, V sama dengan K dikali konsentrasi A berpangkat 2 dikali konsentrasi B berpangkat 1. Sedangkan untuk penentuan ketetapan laju reaksinya, kita pilih dari data pertama. Diketahui konsentrasi A 0,1 molar, konsentrasi B 0,2 molar, dan kecepatan laju reaksinya adalah 0,02 meter per second. Substitusi ke persamaan laju reaksi V sama dengan K dikali konsentrasi A berpangkat 2 dikali konsentrasi B berpangkat 1. Dari hasil perhitungannya dapat didapatkan nilai K sama dengan 10 meter kuadrat per second. 1. Konsentrasi per reaksi. Semakin besar konsentrasi, maka semakin besar kemungkinan terjadinya tumbukan antar molekul yang bereaksi, sehingga laju reaksi semakin cepat berlangsung. 2. Suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin tinggi molekul-molekul yang mencapai energi aktivasi, sehingga laju reaksi akan semakin cepat berlangsung. 3. Luas permukaan. Semakin luas permukaan bidang sentuh, maka peluang untuk terjadinya tumbukan antar molekul yang bereaksi semakin besar, sehingga laju reaksi cepat berlangsung. 4. Intensitas radiasi. Sinar matahari atau sinar lampu juga dapat mempengaruhi laju reaksi. Umumnya, pengaruh ini sedikit diperhatikan hanya untuk mempelajari pengaruh fotokimia. 5. Sifat-sifat pelarut. Laju reaksi tergantung pada kepolaran para pelarut, viskositas, jumlah donor elektron, dan sebagainya. 6. Katalis. Katalis adalah suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi, namun dirinya tidak mengalami perubahan yang kekal sehingga pada akhir reaksi zat tersebut dapat diperoleh kembali.